Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jemaat Mesbah Doa, mari bersama malam hari ini kita menyiapkan hati, kita naikkan pujian dan syukur. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur buat sepanjang hari ini Tuhan, Engkau sudah menyertai setiap kehidupan kami, setiap apa yang kami kerjakan. Kami tahu bahwa senantiasa pertolongan demi pertolongan Tuhan, Engkau selalu ada, selalu nyata dalam kehidupan kami. Sebab itu bersama malam hari ini kami mau naikkan setiap ucapan syukur. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa senantiasa Engkau yang pegang teguh setiap kehidupan kami sampai hari ini. Sebab itu mari bersama-sama kami mau siapkan setiap hati kami. Naikkan syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Biar kasih-Mu itu yang menjamah, yang menangkap setiap kami, yang memeluk setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa keberadaan-Mu itu yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya. Oh, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku
janji-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Kau senantiasa pegang hidupku. Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kau ajaib, Yesus Tuhan. Kami naikkan pujian penghormatan kami bagi-Mu, sebab Engkau layak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Sepanjang hati kami berpegang teguh hanya kepada firman dan kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu kami pegang teguh. Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan. Satu hal yang kami percaya, sepanjang kami pegang kebenaran-Mu, maka janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam Kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tak pernah, yang tiada pernah terlambat bersinar. kami percaya Tuhan. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, sebab besar kasih setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Hanya kepadamu
Mari lebih lagi tenggelam di dalam kasih Tuhan, di dalam hadirat-Nya. Malam hari ini, mari kita sama-sama menikmati hadirat-Nya yang indah. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang menjamah setiap kita, yang memeluk setiap kita malam ini. Mari nikmati Dia. Hadirat-Mu Yesus. Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nikmati kasih-Mu mengalir Tuhan. Kau mendekap setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu, mesbah doa malam hari ini Tuhan. Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena aku percaya di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Jesus, Jesus. Oh haleluya. Yes, Jesus. Jesus. Makasih, makasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari lebih sungguh lagi. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, kami percaya rencana-Mu Tuhan indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya
Kami percaya ya Tuhan, setiap hal yang di depan kami semua atas izin Tuhan. Oh, kami percaya rancangan-Mu yang terbaik di dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari lebih lagi nyatakan, oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Tuhan tak pernah gagal, selalu menepati janjinya. Kami percaya setiap rencana-Mu Tuhan indah pada waktunya. Berharap bersandar padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari yang indah ini, buat hadirat Tuhan yang melingkupi setiap kami, yang menyegarkan jiwa kami. Tuhan, kami percaya Kau terus pimpin langkah kami, tuntun kami Tuhan, biar kami boleh berjalan di dalam setiap rencana Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan setiap kesaksian dari Pastor Judith dan Pastor Jason. Bila setiap kesaksian itu boleh menguatkan iman kami, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami percaya saat kami mengandalkan Engkau, sesuatu yang besar boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Dan kami mau mengikuti Engkau, menyembah-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, shalom saudara semua jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Saya mengucapkan selamat malam. Ya, kita mengucap syukur hari ini kita masih berjumpa kembali dan bersama dengan saya sudah ada hambanya yang luar biasa, Pastor Judith Halim dari Singapura dan juga suaminya. Bisa perkenalkan dirinya dulu Bapak? Oh iya. Hi, hello everyone. I'm Pastor Jason from Singapore. Iya, saudara maaf suaminya ya asli dari Singapura jadi tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi ada istrinya yang akan menerjemahkan, Ibu Judith Halim. Dan kita akan mendengarkan saudara hari ini perjalanan iman dan bagaimana anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka yang begitu luar biasa. Iya, selamat malam Pastor Judith Halim.
Selamat malam Ibu Iya. Debbie. Silakan menyapa jemaat Mesbah Doa, Bu. Shalom semuanya jemaat Mesbah Doa Debbie Basjir. Senang bisa berada di sini bersama dengan Ibu yang makin cantik makin hari. Puji Tuhan. Sama ya, Pastor. Jadi kita Mesbah Doa ini, Ibu, setiap live streaming pertama itu bisa sampai 18.000 dan setelah besoknya bisa sampai 60.000, doa Mesbah Syukur Pagi 70.000. Jadi Puji Ibu bisa menjadi Tuhan. berkat buat ya bahkan ya ratusan ribu jemaat yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian Ibu. Saya mau tanya, memang dari awal apakah Ibu sudah mengenal Tuhan Yesus? Sama sekali tidak, Iya. karena saya dilahirkan di Medan ya. Iya. Di Medan masih banyak yang belum mengenal Tuhan dan menerima Yesus, ya. Yesus ya. Dan saya kecil sering dibawa kemana-mana menyembah semua dewa-dewa yang lain kecuali Tuhan Yesus. Ya, kecuali Tuhan Yesus. Saya juga bahkan dan diberikan sebagai anak angkat kepada dewa-dewa. Ya, jadi dari kecil itu udah terbiasa minum-minum jimat dan yang lain sebagainya. Oh ya, saudara, luar biasa saudara ya. Makin tertarik nih kita mau dengar bagaimana ya Ibu Yudit akhirnya bisa mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya bagaimana Bu perjalanan hidup mengikuti dewa-dewa? Apakah ada damai sejahtera atau dapat yang Ibu mau dalam hidup ini? Ya tentunya tidak. Tentunya ya. tidak. Jadi jangan coba-coba. Jadi apa yang kira-kira didapat ya setelah ikut? Ada damai sejahtera atau gimana? Ya, jadi sewaktu saya dalam kondisi sangat terpuruk, sendirian di Singapura, ditinggalin mantan suami, dengan kondisi yang tidak punya siapa-siapa, tidak punya keluarga, tidak punya uang, tidak punya teman, dan anak saya sakit, jantungnya bocor 3 lubang. Iya, kayaknya itu Ibu terlalu lompatnya jauh, Bu, ya. Jadi biar ya saudara, saya itu sangat diberkati dengan kisah hidupnya Pastor Judith Halim, bagaimana dia dari masa mudanya setelah Ibu bertumbuh sudah menjadi anak yang dipersembahkan kepada dewa. Setelah itu apakah masa depan Ibu raih atau bagaimana, Bu? Dari masa muda dulu. Tidak, saya selalu merasa kekosongan di dalam hati saya. Selalu merasa saya kekurangan kasih. Pokoknya serba kekurangan. Serba kekurangan. Ya, enggak ada satu yang bisa mengisi kekosongan hati saya. Jadi saya cari dalam pergaulan, saya tidak mendapatkan. Dalam keuangan, biarpun ya waktu itu soal keuangan sudah tidak susah-susah bagaimana ya, tetapi tetap saja merasa kekosongan. Akhirnya Ya, berjumpa dengan seorang yang Ibu pikir bisa mengisi hidup Ibu. betul. Dan akhirnya menikah. Dan akhirnya menikah. Menikah di usia yang sangat muda, 21 tahun. Iya. Ya, dan akhirnya juga berpikir sudah mendapatkan segala-galanya, sudah mendapatkan semua yang Iya. sesuai diharapkan. Dan dari situ Ibu dari Medan dibawa ke Singapura. Betul. Iya, Ya, terus sebelum dibawa ke Singapura sempat ada di Jakarta dulu. Dari Jakarta barusan ke Singapura karena tujuannya sebetulnya cuman untuk melahirkan anak di Singapura. iya. Jadi rencananya setelah melahirkan anak di Singapura, kita akan balik ke Jakarta Iya. karena pekerjaan dan mantan suami waktu itu di Jakarta. Iya. Terus Ibu Tetapi akhirnya one way ticket pergi, tidak cuma bisa pulang satu. lagi. Ya, Luar biasa itu. Jadi saudara ya, Ibu Yudit ini ketika akhirnya dia berharap mendapat seorang suami, lalu dia dibawa ke Singapura, harapannya pasti luar biasa ya, setelah melahirkan anak mendapatkan semua yang dia cari, tapi ternyata Ibu Yudit ditinggalkan di Singapura ya, Bu. betul. Itu ceritanya gimana, Bu? Ditinggalkan dan mungkin setiap orang berpikir, oh ke Singapura sangat Enak, baik, oh. enak ya. Tetapi
kondisi saya bukan seperti ini. Kondisi saya adalah seperti dibuang di Singapura, dibuang di tanah asing, yang saya nggak kenal siapa-siapa, bahkan saya nggak tahu bahasanya. Dulu saya nggak bisa berbahasa Inggris. Saya kan sekolah tidak tinggi di Medan, ya, dan di Medan kan kita tidak belajar bahasa Inggris, ya. Jadi saya di kondisinya seperti dibuang dengan anak yang sakit di negara asing yang tidak punya saudara, tidak tahu bahasa, tidak kenal siapa-siapa, dan tidak punya apa-apa. Dan dokter bilang anak tidak bisa keluar dari rumah sakit karena harus dirawat, karena anak ini kapan jam dia akan mati. Jadi sama sekali dalam kondisi yang sangat terpuruk. Jadi itu benar-benar ibu ditinggal di rumah sakit ya? Iya. Dan dalam keadaan nggak bisa bawa anak keluar? Iya. Dan saya masih kecil ya waktu itu ya, usianya cuma 22 tahun. 22 tahun. Iya, saya lihat teman-teman saya yang 22 tahun itu Masih mereka happy-happy. masih happy-happy, masih pergi jalan-jalan, pergi ya. Tapi saya justru dalam keadaan yang sangat shock, nggak tahu harus bagaimana. Iya, jadi ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Mungkin ada yang muda-muda yang menonton tayangan ini ya, berpikir lagi ya. Tapi pada waktu itu karena memang Ibu Yudit belum mengenal Tuhan, belum mengenal rencana Tuhan, jadi dia berpikir bahwa pernikahan adalah jalan keluar untuk hidupnya, dia akan memperoleh kebahagiaan. Tapi ternyata benar-benar salah, karena memang waktu itu belum mengenal jalan, belum mengenal Tuhan, saudara. Lalu kita tertarik nih ya, mendengar lagi bagaimana akhirnya dalam kondisi Ibu Yudit nggak bisa bawa anak keluar, dan itu ibu nggak punya uang Bu waktu itu? Saya tidak punya uang, ada lah, cuma Ada, sedikit, iya, bukan total kosong ya, tetapi karena biaya di Singapura Mahal, itu kan? nggak murah ya, dan rumah sakit dan untuk makan dan yang lain sebagainya ya, itu sama sekali di luar yang bisa saya Duga kan Iya. pengeluarannya. Terus akhirnya Bu? Akhirnya saya berusaha ya cari papanya ya. Ini kan ceritanya kan 28 tahun yang lalu. 28 tahun yang lalu ini saudara. Beda sama sekarang. Iya, Sekarang sudah luar ada negeri media, ada apa, WhatsApp ya, biarpun di luar Iya. negeri masih bisa Bisa, cari tahu iya. asalkan ada HP Oh ya. iya ya. Ini 28 tahun yang lalu kalau kita mau cari seseorang, mau telepon pun itu orang harus ada di depan Iya. teleponnya kan. Iya. Di rumah kan Iya. posisinya di situ. Iya. Jadi cari gimana pun kemana-mana nggak ketemu-ketemu. Ya. Dan sewaktu saya mencari-cari terus, saya cuma punya satu tujuan. Kalau ada kekurangan dari saya, apapun itu, saya akan berubah. Saya akan berubah sampai papanya seneng, Iya. papanya nggak tinggalin Tinggalin, aku gitu. Karena memang tujuannya kan bukan berpisah ya Bu, Iya. pengen bahagia ya. Iya, tujuan saya itu pokoknya apapun kondisimu, saya akan lakukan. Ya, agar pernikahan ini Bahagia. bisa balik lagi, agar anak ini tidak kehilangan papa. Iya, Karena saya kan memang nggak anak yang nggak punya Iya, papa. oh. Jadi saya nggak mau anak saya juga nggak punya mengalami papa. yang begitu. Terus akhirnya ibu mencari tuh. Nggak ketemu sampai anak saya sekitar 3 bulan ya. Saya nekat, saya tinggalin dia di rumah sakit. Saya tinggalin dia di rumah sakit. Saya dengan uang yang cuma tinggal sedikit, saya beli tiket. Ke Jakarta. Diam-diam. Diam-diam. Iya. Ya, terus? diam-diam. Saya masih ada kunci kan. Terus saya rumahnya dulu di Green Garden. Iya, oh di Green Garden. Jadi ya ada jemaat Green Garden mungkin yang nonton Ibu. Gak usah disebutin blognya Bu. Jadi saya buka rumahku, saya masuk,
Terus saya masuk ke kamar tidurku. Di situ aku melihat ada wanita yang tidur di ranjangku. Iya, aduh. Iya, jadi saudara betapa hancurnya ya ketika Bu Yudit berharap cari suami pulang ke Jakarta. Ketika dia kembali masuk ke rumah karena beliau masih bawa kunci, ternyata yang didapati ya bukan suaminya, malah ada perempuan lain yang tidur di tempat tidurnya. Itu gimana Bu perasaannya Bu? You know, people say broken heart, Nah, right? hancur berkeping-keping. You know that our heart really can break. You know? Ini hati manusia itu benar-benar bisa hancur. Bisa hancur. Ya, dan waktu hancur itu sakit. Sakitnya itu sampai dadanya Iya, sesak, Iya, sesek. sampai nggak bisa nafas gitu. Ibu kaget, syok, dan setelah itu apa yang Ibu lakukan? Mungkin karena aku masih begitu kecil ya. Kalau jadi waktu itu udah shock, nggak tahu apa Nggak yang tahu mau harus berbuat, nggak iya, tahu mau bingung. berbuat apa ya. Juga nggak tahu marah, nggak tahu teriak, nggak tahu, pokoknya nggak tahu shock ya. Kayak mungkin seperti ada shock ya. Sepertinya ini adalah bukan suatu hal yang saya berkata saya mau berubah bisa berubah. Artinya posisi saya sudah diambil. Di situ udah nggak ada tempat bagiku lagi. Jadi saya juga bingung. Saya masih ingat, saya langsung ambil koper saya. Saya keluar rumah, saya jalan kaki sampai di depan jalan raya. Saya cegat taksi. Cuman itu yang saya tahu lakukan, mungkin karena saya terlalu muda kali ya. Iya, belum bisa menekan, belum bisa menanggung beban yang seberat itu dan belum tahu mau bagaimana ya. Iya. Jadi saya cegat taksi, saya balik lagi langsung ke Bandara Soekarno-Hatta karena anak saya kan masih Di rumah sakit. Rencana saya sebetulnya cuma 3 hari di Jakarta. Tiket saya yang pulang itu saya pesan 3 hari selanjutnya. Jadi di situ saya ganti booking saya ya. Jadi saya tunggu pesawat berikutnya. Dimajukan langsung ya. Jadi iya. Aduh saudara ya, jadi kita melihat di sini bagaimana, makanya ini juga biar didengar buat ibu-ibu yang sudah merasa nggak kuat Bu, saya sudah mau bunuh diri Bu, saya sudah mau gini Bu ya. Jadi bukan hanya saudara yang pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, tetapi banyak orang bahkan juga hidupnya bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita mendengar tadi Ibu Yudit bilang akhirnya dia langsung balik ke bandara dan langsung terbang ke Singapura, dan keadaan anaknya itu saudara karena mengalami gagal jantung, bocor, sehingga masih harus dirawat di rumah sakit Singapura. Jadi ya harus waktu itu langsung kembali karena sudah putus harapan. Lalu ketika ibu kembali, apa yang ada di benak ibu ketika ada di sana? Seperti waktu itu ya, aku ibaratnya suatu vas bunga ya, vas bunga yang aku letakkan di tempat yang sangat tinggi. Dan tiba-tiba tuh vas bunga jatuh. Jadi hancur ya, berkeping-keping. Jadi itu ibaratnya hatiku. Pulang ke Singapura, saya langsung ke rumah sakit lagi. Dan saya melihat anak saya. Anak saya bukan cuman sekedar jantungnya bocor 3 lubang, tetapi anak saya itu dokter bilang anak saya adalah anak spesial. DNA-nya beda. Ya, jadi ada penghapusan kromosom 6 di tubuhnya. Jadi yang menyebabkan dia menjadi anak kebutuhan khusus. Ya. Dan bukan cuman itu. Karena jantungnya bocor 3 lubang, itu menghambat darah dan udara naik ke bagian atas kepala ya. Dan anak saya waktu itu dokter bilang otaknya terbakar. Jadi otaknya rusak. Jadi ada 3 hal yang membuat sepertinya anak ini udah hopeless lah, udah nggak mungkin hidup. Kalaupun hidup, dia adalah anak cacat seumur hidup. Terus gimana ibu? Aduh ya, itu keadaannya
Ya, secara manusia pasti nggak kuat ya Bu. Ya, saya cuma punya satu rancangan. Dan rancangan saya adalah saya mau gendong anak saya. Iya. Saya mau loncat 14 lantai. Iya saudara ya, karena beratnya tekanan, Ibu Yudit sempat berpikir mau gendong anaknya dan dia mau lompat untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya karena ya itu jalan keluar yang terbaik mungkin saat itu dipikir. Terus apa yang terjadi Bu? Apa yang menghalangi Ibu gitu? Iya, ini ya tiba-tiba ini kan rencana saya ya, tapi kiranya rencana Tuhan jauh ya. Di luar rencana Tuhan jauh di luar rencana saya. Kita, ya. Jadi 14 lantai saya mau terjun, telepon, ada satu telepon bunyi, telepon bunyi, saya angkat telepon dari agen asuransi. Agen asuransi mau jualin saya asuransi. Dia bilang saya ini temennya siapa gitu. Saya baru dengar kamu punya anak. Dan kalau sekarang kamu beli asuransi mulai untuk anak ini nanti preminya dikit tapi duitnya bisa dapat banyak. Iya, gitu. jadi sudah putus harapan ditawarin asuransi. Jadi gimana tuh Bu? Terus saya bilang saya nggak punya uang untuk beli asuransi, bye gitu. Saya mau tutup telepon. Ya, tukang asuransinya bilang bentar. Malam ini gerejaku ada KKR. Mau nggak kamu ikut aku ke gerejaku? Wow, terus Ibu? Rencanaku malam itu aku mau pengen ke Orchard Road jalan-jalan untuk terakhir kali. Karena rencanaku udah habis itu aku mau bunuh diri aja gitu, mau mati ya. Terus saya bilang ke dia kalau you bisa anterin aku sesudah gereja ke Orchard Road, ya aku ikut kamu. Terus dia bersedia? Jawabnya gerejaku pas di Orchard Road. Wow, saya merinding loh Bu. Wow, Tuhan tuh ajaib ya saudara. Jadi kita melihat di sini ya di saat Ibu Yudit berpikir sudah mau mengakhiri hidupnya, ya dan hari itu ada orang yang menelpon dia dan menawarkan asuransi dan ternyata ini bukan hanya agen asuransi biasa ya Bu, tapi dia bekerja juga untuk kepentingan kerajaan Allah loh. Jadi dia menawarin Ibu Yudit untuk ikut KKR di sebuah gereja dan ternyata itu tempatnya di tempat yang Ibu Yudit mau kunjungin sebelum dia mengakhiri hidupnya. Lalu bagaimana itu Bu? Dia bawa saya ke Wesley Methodist Church di Singapura ya. Dan di situ ibadahnya bahasa Inggris. Saya sama sekali nggak tahu bahasa Inggris. Iya, waktu itu. Dan di KKR itu mereka ada pembicara khusus yang datang dari Armenia, jadi bule. Jadi bayangkan ya udah nggak bisa bahasa Inggris, yang khotbah bule dan bulenya bukan bule dari Inggris atau dari Amerika, tapi bulenya dari Armenia. Jadi bahasa Inggrisnya sendiri juga belum fasih-fasih gimana. Waduh, iya tapi pertama kali di seluruh hidupku aku nginjak di tempat yang namanya gereja berbahasa Inggris. Karena selama ini aku kan bukan pengikut Yesus Kristus. Nggak ada alasan bagi saya untuk masuk ke gereja. Jadi itu adalah tempat yang sama sekali asing bagiku. Mereka bernyanyi, aku nggak ngerti sama sekali apa yang mereka nyanyikan. Terus khotbah lama, saya juga nggak ngerti apa yang dikhotbahkan. Saya selama duduk di di ruangan gereja, di gedung gereja, cuman fokus satu. Di sini tuh sakit. Hatinya sakit. Saya nggak bisa bernafas. Dan saya pegang terus anak saya. Saya ditawarin mungkin anak bisa taruh di tempat penitipan bayi yang mereka sudah sediakan. Tetapi saya tidak mau. Saya tetap gendong anak saya dan herannya anak saya tertidur terus. Sepanjang ibadah itu. Sepanjang ibadah. Ya, terus akhir khotbah pendetanya menyuruh siapa yang mau maju keluar untuk altar call.
Saya bahkan nggak mengerti Apa yang itu disuruh. altar call. Iya. Ya, nah itu gereja itu cukup besar ya, ribuan orang. Saya duduk di belakang. Dari mimbar pendetanya nunjuk saya, itu wanita yang pegang bayi keluar. Saya bahkan nggak ngerti dia lagi panggil aku. Cuman usher datang suruh aku keluar. Aku jalan keluar bawa bayi. Di depan pendetanya bilang bawa dia naik ke mimbar. Terus saya dibawa sendirian khusus naik ke mimbar dengan anak saya. Di situ kan musik kan, ada Iya, musik dan itu suaranya cukup kencang gitu ya. Anak saya itu karena kondisi kekurangan kromosom di dalam tubuhnya, telinganya nggak bisa pernah sanggup menerima yang suara kenceng. yang kenceng. Tapi anak saya herannya tertidur pules, tidak bangun. Di mimbar pendetanya tanya saya, apakah kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Terus diterjemahkan dengan bahasa Hokkien. Karena saya orang Medan, jadi saya tahu bahasa Hokkien. Saya tanya balik, siapa Tuhan Yesus? Saya nggak pernah kenal siapa Yesus. Terus sewaktu saya bertanya siapa Tuhan Yesus, saya melihat satu ruangan itu tiba-tiba seperti ada merah yang turun dari langit. Merahnya merah gitu. Jadi satu ruangan itu saya melihat merah. Dan setelah itu tiba-tiba saya rasa ini kan selama ini kan sakit kan, kan nggak bisa, nafas. Kalau nafas ditarik itu sakit. Sampai seperti itu. Iya, di sini itu seperti ada rasa sesak. Ya, di situ tiba-tiba saya bisa nafas, lega gitu. lega. Tiba-tiba saya merasa damai. Terus saya tanya sekali lagi, siapa ini Yesus? Apakah ini Yesus adalah rasa damai yang sedang saya rasakan? Kalau ini Yesus adalah rasa damai ini, aku harus mau. Aku tidak sanggup kalau tidak mau. Ya, di situ aku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Dan pendetanya doain saya. Ini pertama saya juga nggak ngerti ya, tapi akhirnya dijelasin bertahun-tahun kemudian aku baru mengerti apa yang dia bilang. Dia bilang kamu akan keluar dari masalahmu untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Wow, dahsyat ya Bu. Bukan hanya keluar tapi jadi hamba Tuhan. Iya, waktu itu aku belum mengerti. Iya, jadi itulah pertama kali aku bertemu dengan Yesus. Dan setelah itu ya kadang kita dalam hadirat Tuhan itu kan wow damai. Tapi setelah amin melihat kenyataan hidup beda lagi. Pergumulan lagi apa yang Ibu rasakan. Karena berjuang membesarkan anak sendiri tanpa suami di Singapura itu kan gak gampang. Jadi perjuangannya Ibu Yudit ini luar biasa saudara. Jadi pulang ke rumah saya bisa tidur pules malam itu. Saya dulu ada depresi. Depresi saya cukup berat ya. Saya bisa nggak tidur berat 5 banget hari. Itu. Saya bisa nggak tidur 5 hari. Saya bisa nggak makan 5 hari. Tapi malam itu saya bisa tidur pules. Dan keesokan harinya seperti ada suatu tenaga yang keluar dari dalam untuk menerima porsiku dan menghadapi semua tantangan kehidupan. Terus aku mulailah, aku mulai hidup baru. Hidup baru itu artinya aku nggak bisa hidup di kehidupan lama. Iya, harus melihat ke depan ya Bu. Melihat ke depan, diawali harus mencari makan dulu. Iya, nggak cari makan nggak bisa ya Bu. Ya, jadi harus berjuang. Iya. Saya harus kerja. Padahal dulu saya tidak perlu kerja. Dulu
saya memang kehidupannya seperti tai-tai lah. Ya, juga tidak punya pengalaman kerja. Jadi benar-benar nggak tahu apa-apa ya. Benar-benar kosong. Pendidikan tamat SMA. Itu dibawa ke Singapura kayak orang tidak berpendidikan. Bahasa Inggris nggak tahu. Pengalaman kerja juga nggak ada. Iya tuh rumit rasanya, kayaknya sudah nggak ada harapan deh ya Bu ya. Tapi bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil saudara. Akhirnya Ibu Yudit menemukan jalannya. Seperti apa itu Bu? Apakah langsung enak atau dari bawah? Saudara pasti nggak yakin, nggak akan percaya dengar pekerjaan yang Ibu Yudit dapatkan di Singapura. Jadi udah cari pekerjaan di mana-mana nih. Intinya kan lapar kan. Lapar. Orang kalau udah lapar ya pasti usaha kan, berjuang ya. Jadi udah cari pekerjaan di mana-mana. Ini anak perlu susu, perlu dokter, semua perlu ya. Nggak dapat pekerjaan, nggak ada yang mau. Beneran, saya udah coba di mana-mana, di kantor nggak ada yang mau. Di Kentucky Fried Chicken juga ditolak, di McDonald juga ditolak. Akhirnya saya udah putus harapan ya. Saya bilang apa aja aku akan terima asal dapat pekerjaan. Aku dapat pekerjaan tapi jadi satpam. Saudara bayangkan ya, seperti ini jadi satpam. Kayaknya malingnya malah datang ya Bu. Ya, cantik ya, imut seperti ini jadi satpam saudara. Biasanya kan satpam itu yang kekar Bu, yang menakutkan ya. Jadi seperti Ibu Yudit jadi satpam saudara. Ini menarik Bu. Terus akhirnya bayangkan saya itu dulu tai-tai kan. Apa sih ngomong bahasa Indonesianya? apa ya tai-tai itu ya, nona-nona nyonya-nyonya, iya maksudnya ya Tai-tai kan arisan. Iya, kehidupannya kalau di sini kafe-kafe, tuh sosialita. shopping. Kalau di sini itu namanya sosialita Bu. Oh, oke. Yang shopping ya, ganti-ganti tas, jalan-jalan, kafe-kafe, terus arisan ya, terus tiba-tiba jadi Aku satpam. jadi satpam. Bayangkan. Jadi harus terima kan. Kalau aku nggak bisa terima, aku Nggak bisa hidup. berhenti di titik itu. Ya. Tapi keterima juga Bu jadi satpam, maksudnya modelnya seperti ini. Ini kan lebih cocok jadi foto model. Mungkin karena aku paling pinter bahasa Indonesia ya. Karena di situ rekan saya semua bisa bahasa Melayu. Jadi mereka bilang ya udah, you duduk di kotak yang ini. Ibu tahu kan di Supur itu kan ada satu kotak rumah yang punya kaca. Pos. Ya. Jadi pekerjaanku sangat gampang. Cuman perlu ambil KTP, catat, terus balikin Masuk KTP, keluar, buka pagar, tutup itu tombol pencet, nanti pagarnya turun sendiri. Jadi pekerjaan saya di situ doang. Ya saya nggak kemana-mana. Pokoknya dari pagi sampai sore udah di situ doang gitu. Jadi satpam saudara. Terus akhirnya, aduh haleluya, saya tidak bisa membayangkan Ibu. Dan gaji saya itu kecil, miskin. Ya semiskin apa waktu itu. Pokoknya sehari saya cuma bisa makan sekali. Sehari sekali makan. Jadi sehari aku cuma punya duit cukup untuk beli 1 bungkus nasi. Kalau saya makan, saya harus dipisahin lah, setengah untuk siang, setengah untuk malam. Pagi nggak pernah makan. Jadi semiskin itu, dan anak saya juga sakit terus. Jadi biayanya sangat banyak. Jadi kalau saudara ya yang masih makan sehari 2 kali, ndak usah banyak mengeluh. Hari ini kita dengar kesaksian dari seorang Ibu Yudit Halim yang makannya sehari sekali. Ya bukan karena mau diet atau apa, tapi benar-benar ya uangnya cukup untuk makan sehari sekali. Jadi kalau saudara masih makan sehari 3 kali atau 2 kali, jangan bersungut-sungut ya, tapi cari Tuhan. Iya enggak Bu? Iya. Haleluya saudara ya. Terus akhirnya berapa lama Ibu menjadi satpam?
Setelah saya jadi satpam, terus supervisor saya liatin saya, terus dia bilang kamu tuh kok kasihan banget, Iya. muda-muda begitu, Jadi satpam. jadi satpam, mau nggak saya kasih kesempatan dari perusahaan dibiayain untuk belajar bahasa Inggris. Nanti kamu udah bisa bahasa Inggris, saya pindahin kamu jadi resepsionis yang dengar telepon. Iya. Ya. Jadi mulai naik nih ya Bu. Mulai naik ya. Dari pos ke lobby resepsionis. Iya. Terus ibu ambil lah kesempatan itu ya Iya. untuk belajar bahasa Inggris. Ambil kesempatan ya, tetapi penuh perjuangan karena sekolah itu harus diadakan setelah kelar kerja. Aduh capek sekali tuh. Ya, jadi kelar kerja sekolah, habis sekolah pulang ke rumah harus jaga anak. Begini kehidupanku, dan itu bertahun-tahun, bukan cuman sebulan, bukan cuman setahun. Ya, jadi dari situ saya singkat cerita aja ya. Singkat. Waktu 10 tahun 10 tahun. dari seorang security guard, saya menjadi managing director. Wow. 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun. 10 tahun. Tapi pekerjaan saya pagi kerja jam 8.30 sampai 5.30. Setelah itu saya harus sekolah lagi. Sekolah saya kuliah, setelah itu saya kuliah ya. Itu jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi jam 10 malam pulang ke rumah udah jam 11. Jam 11 itu mamaku udah capek kan seharian jagain anakku kan. Anakku kan punya penyakit. Iya. Jadi susah dijaga. Iya. Makan minum susunya 2 jam sekali. Jadi dari jam 11 sampai pagi jam 7 Aduh. saya harus jaga anak bangun setiap 2 jam. Dan kuliah di Singapura itu nggak bisa sembarangan. Iya. Ada banyak proyek dan bahasa Inggris juga bukan bahasa pertama saya. Jadi kalau baca buku gitu-gitu nggak bisa contek. Baca buku itu saya harus berulang-ulang kali pun belum ngerti. Beda dengan orang Singapura baca sekali udah ngerti. Iya. Jadi bikin proyek semua harus penuh perjuangan. Jadi selama bertahun-tahun itu saya tidurnya sehari paling 2 jam. Untuk sekolah mengejar ya. Ya, dan kadang di awal-awal waktu gaji saya masih sedikit, saya masih harus bikin cookies untuk Masih dijual. sempet? Ya, itu semua malam. Jadi Benar-benar nggak tidur ya Bu. ya, jadi kalau sekarang saya melihat balik, Iya, kayaknya sekarang nggak sanggup. iya, sewaktu sekarang saya melihat balik ya kok bisa sanggup Iya, ya. kok bisa ya? Di situ saya mendapatkan ternyata firman Tuhan benar. Ternyata firman Tuhan berkata kasih karuniaku Iya, cukup cukup. bagimu. Amin, amin. Asalkan kita sendiri yang mau, pasti Tuhan cukup. ya kasih kekuatan. Karena Tuhan tidak akan memberikan suatu proses kehidupan yang melampaui kekuatan kesanggupan kita. dan kekuatan kita, betul. Iya saudara, jadi kita melihat ya, waktu kalau Ibu Yudit lihat sekarang, saya pun mungkin membayangkan saya tidak akan sanggup. Tetapi ya kok kita bisa sanggup melewati itu ya, itulah Tuhan bilang ya bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Di saat engkau dicobai maka Allah akan memberikan kamu kekuatan untuk menanggungnya. Jadi di situ Ibu, jadi 10 tahun dari security jadi Managing Director. wow saudara, ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ternyata dari security 10 tahun jadi manajer direktur, dan akhirnya setelah itu Ibu tetap bekerja atau berusaha sendiri? Setelah itu saya diberikan satu usaha di bidang restoran. Dan sewaktu pertama kali Tuhan menyuruh saya membuka usaha ini, juga dari awal sudah diaturin. Usaha ini saya berikan kepadamu bukan untuk memperkayakan kamu,
Tetapi tujuannya adalah untuk nanti kamu bisa ambil dananya untuk pelayanan. Amin, amin. Ya, khususnya pelayanan adalah anak-anak miskin, janda-janda terlantar, anak yatim piatu. Sudah dari awal sebelum perusahaan itu dibuka sudah sudah. diterapkan sedemikian. Luar biasa saudara ya. Jadi ternyata memang apa yang dikatakan bahwa Ibu Yunit Halim bukan hanya diberikan jalan keluar dari masalahnya, tapi dipakai untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, sehingga dia akhirnya bisa membuka satu usaha restoran di Singapura dan diberkati Tuhan ya Bu. Sangat Tuhan. diberkati Tuhan. Lalu bukan hanya itu saudara, di sampingnya ibu ada seorang pria yang ganteng ya. Dan ini akhirnya Bu Yudit bertemu dengan jodoh yang sesungguhnya dari Tuhan. Itu gimana kisah perjumpaannya? Kita ketemunya di gereja. Wow, di gereja. Ya. Terus akhirnya Bu Kita satu komsel. satu komsel, luar biasa. Ya, terus ketika itu Bapak melihat Ibu atau bagaimana ini ketemunya? Mau tanya apa Iya, ke Bapak? supaya Bapak juga menjawab. Jadi tidak jadi patung katanya. Iya, pertama kali waktu ketemu Ibu Yudit, maksudnya terus yakin ini jodoh atau bagaimana? The first time you met me, how sure you are that I'm meant for you? When I met her the first time, I never expect that we will be a couple, and never expect that I will get married with her. Iya, bisa di ini. Sewaktu pertama kali saya ketemu dengan dia, saya nggak pernah kepikir itu jodohku mau menikah ataupun itu bakalan jadi pasangan. Terus akhirnya Because it's a very challenging thought. Immediately, if I marry her, I'll be a father to a special child. Karena adalah suatu hal yang penuh dengan tantangan ya. Karena begitu aku menikah dengan dia, berarti aku langsung tiba-tiba akan menjadi seorang papa buat anak yang bukan anakku, dan anak ini anak spesial lagi. Iya, bukan Jadi itu tantangan normal. berat. Wow, tapi apa yang meyakinkan? So what makes you want to do so? So it is through after praying Setelah saya doa, and a lot of praying. doa lagi. Because it's very scary. Karena adalah Takut suatu ya, hal yang iya, sangat menakutkan, jujur ya. Iya. I don't know if I am able to fulfill the responsibility. Aku nggak tahu apa aku sanggup nggak, apa aku layak nggak menerima tanggung jawab semacam itu. It's never easy to raise another man's child. Iya. Sebab Tidak sangat mudah ya, sulit tidak mudah, untuk membangun ya, untuk membangun seorang anak yang bukan dari darah dagingku. Ini Iya. anak orang lain ini. Iya. Aku sanggup enggak? Iya. Because she might not accept me as her father. Karena anak ini juga belum tentu bisa menerima aku Sebagai sebagai ayahnya. And also another challenging aspect is also because she's a special child. Dan bukan cuman anak orang lain, anak ini bukan anak normal, anak spesial. Berat sekali. So Say it's very challenging. it is very challenging. That is why I pray many times. Makanya doa lagi. Just Doa to be terus. sure. Cuman untuk mendapatkan Meyakinkan ya, kepastian. So there are two things that the Lord said to me that is very significant. Ada dua hal yang Tuhan beritakan kepadaku yang sangat penting. Before we got married, this is what the Lord said. Sebelum kita menikah, Tuhan berkata kepadaku, Do it for me. lakukan untuk aku. Wow. Saya mau nangis. But on the day when we are getting married, Tapi ini ya sebelum kita menikah. this is what her heavenly Father said to me. Ini yang Allah Bapa dia sampaikan kepada aku. So it's like my father-in-law speaking to me. Sepertinya ya papa mertuaku yang di surga memberi pesan kepadaku. The Lord said, don't hurt my daughter. Tuhan berkata, jangan pernah engkau sakitin putriku.
So from that day onwards, my duty is to take care of Judith and Joel. Jadi mulai dari hari itu tugasku adalah untuk menjaga istriku dan anakku. I know my responsibility is to nurture Joel to become a mature adult. Aku tahu tugasku adalah untuk mendidik anakku agar supaya dia bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. And I always encourage Judith that no matter how difficult and no matter how challenging, we must never give up on each other. Dan saya juga selalu berkata kepada istriku, mau seburuk apa tantangan kita, perjanjian pernikahan kita adalah kita tidak akan pernah berserah atas satu sesama. Menyerah ya. Ya. And because I know both mother and daughter has been hurt before, they have been betrayed. Sebab aku tahu ini dua orang, mama dan anak itu adalah orang yang sudah terluka. So throughout the years, I Jadi- always assure the both of them. Jadi bertahun-tahun aku selalu memastikan kedua mereka, I will not betray you and I will not abandon you. aku tidak akan pernah mengkhianatimu dan aku tidak akan pernah Until the day meninggalkanmu. the Lord takes me home. Sampai suatu titik Tuhan membawa aku pulang. Lalu akhirnya memutuskan menikah ya. Aduh haleluya, saudara, saya sampai menetiskan air mata ya. Jadi Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Tidak ada satu keadaan yang terlalu rusak yang tidak sanggup Tuhan betulkan, yang tidak sanggup Dia pulihkan. Kita mendengar hari ini bagaimana ketika ya mungkin ya ketika dulu kita sudah tadi mendengar Ibu Yudit merasa hidupnya sudah hancur seperti satu vas bunga yang sudah berkeping-keping. Ya, hari ini juga mungkin ada di antara saudara yang merasa hidupmu sudah hancur. Tapi ketika Tuhan mau memulihkan saat Dia membuka hati bagi Yesus, ya luar biasa Tuhan bekerja, saudara, dan apa yang Tuhan lakukan tuh bahkan yang tidak pernah Dia pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati. Saya percaya Ibu Yudit juga gak pernah menyangka mendapatkan suami ya yang luar biasa. Bahkan satu hal yang luar biasa tadi ketika saya mendengar ya bagaimana Pastor Jason berkata waktu dia bingung ya menikah dengan seorang wanita yang sudah punya anak dan anak ini berkebutuhan khusus. Ya dia berkata ya dia berdoa karena gak mudah menikahi seorang wanita yang sudah punya anak dan bukan anak dia sendiri, saudara. Tetapi dia mendengar Tuhan berkata, ya lakukan untuk aku, kata Tuhan. Saya melihat waktu rencana Tuhan itu datang atas kehidupan seseorang, maka Tuhan juga sudah mempersiapkan orang-orang yang dimana di situ Tuhan akan berbicara kepada mereka. Ya, dan akhirnya Tuhan juga berkata, ya nikahi Pastor Judith dan jagai dia, jagai putriku. Itu yang beliau dapat dari Tuhan. Wow, saudara, bayangkan ya, kalau Tuhan sendiri yang menganggap kita nih anaknya. Jangan pernah engkau sakiti ya anakku, putriku. Luar biasa, makanya kita tahu bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dan sangat dahsyat. Tapi kita juga nanti akan mendengar, saudara, ini belum akhir dari kesaksian berdua dari hamba-hambanya yang luar biasa. Minggu depan kita nanti akan mendengar bagaimana setelah mereka menikah lalu ada ujian dan cobaan yang datang di mana suaminya menderita sakit. Sedikit saja kasih bocoran sebelum disambung untuk minggu depan. Berapa lama itu Bu setelah Ibu menikah berpikir bahagia ya Bu? Iya, terus? 2 tahun. Baru 2 tahun. Akhirnya? 2 tahun setelah saya menikah, tiba-tiba Pastor Jason muntah, pusing, sakit terus dibawa ke dokter. Dokter bilang suami kamu kena kanker otak yang begitu langka. Satu-satunya di seluruh Singapura yang kena kasus pertama. Endolymphatic sac tumor. Dan itu harapannya bisa sembuh atau tidak? Ini
profesor di Singapura 2 bergabung, satu dari ENT, satu dari otak. Mereka bahkan tidak tahu harus melakukan apa karena itu kasus pertama. Jadi mereka harus undang 2 profesor yang dari John Hopkins USA untuk datang ke Singapura dan berempat itu berdiskusi kasus itu. Dan setelah berdiskusi, dokter cuman mengambil kesimpulan kalau mau boleh coba, tapi coba aja ya, dioperasi. Dan hasilnya 50-50, chance-nya 50-50. Iya, sampai di situ dulu saudara. Jadi ya hidup itu, aduh kalau dengar kesaksian ini saudara rasanya begitu bertubi-tubi. Ya lalu setelah 2 tahun menikah harapannya bahagia, ternyata mendengar suaminya kena kanker otak yang kasus pertama di Singapura saudara. Dan dokter di sana juga akhirnya mengundang dokter dari Amerika untuk mereka sama-sama mempelajari kasus ini. Kita akan lanjutkan minggu depan saudara, tetapi hari ini saya percaya dari kisah dan kesaksian hidup dari Pastor Judith Halim, kita sudah mendengar dan melihat bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Shalom semuanya. Jemaat-jemaat di Mesbah Doa Debbie Basjir, sangat senang saya berada di sini bersama dengan saudara hari ini. Seperti tadi kesaksian yang sudah kita sampaikan, terus terang ya, kalau mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi seperti saya, contoh begitu banyak pergumulan demi pergumulan, dan akhirnya saya melihat mukjizat demi mukjizat. Tentu saja setiap orang akan berkata, puji Tuhan, haleluya. Tetapi saudara, setiap kita tahu mukjizat itu bagian Tuhan. Berkat, kesembuhan, dan terobosan dan yang lain sebagainya itu adalah bagian Tuhan. Hari ini saya cuma mau membagikan apa yang saudara dan saya bisa lakukan pada saat kita masih ada di dalam proses kehidupan yang belum kelar. Pada saat kita masih di dalam proses yang harus kita hadapi, tantangan dan kehidupan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, mukjizat masih ada, iya. Tentunya kesembuhan masih bisa terjadi. Iya tentu Tuhan pasti akan pulihkan. Tetapi semua itu adalah bagian Tuhan. Nah kalau itu adalah semua bagian Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Tentu ada bagian kita. Tentu ada yang harus dan bisa kita lakukan sehari-hari, yaitu berjalan baik bersama Tuhan agar kita bisa sampai di tujuan yang Tuhan mau membawa kita. Nah, hari ini saya mau membagikan apa bagian kita. Ada 3 hal yang menjadi bagian kita. Ini bukan sekedar teori ya. Ini bukan sesuatu yang cuma kita baca terus kita lupakan. Tetapi 3 kunci ini, yaitu 3 rumus ini adalah sesuatu yang sudah saya praktekkan sendiri. Sudah saya jalankan sendiri sehingga ia menolongku keluar dari semua masalah kehidupan, baik itu di keluarga, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, baik itu di pelayanan. Apa sih 3 rumus kemenangan? Yang pertama adalah accept your portion, yaitu terima bagianmu. Ayo sama-sama kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab
kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Maksudnya apa sih? Firman Tuhan jelas-jelas berkata, jikalau ibadahmu, kesalehanmu disertai rasa cukup, rasa puas, itu akan memberi keuntungan besar. Ya, ayo kita lanjutkan ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saya rasa ini tadi yang sudah dijelaskan Ibu Dewi juga ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jeratan, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah sesat, menyimpang dari iman. Lihat saudara, di sini dikatakan menyimpang dari iman. Artinya ini untuk orang yang beriman loh. Ini untuk Kristen loh ya. Dan menusuk dirinya dengan berbagai-bagai sakit mental yang berat. Saudara, apakah hari ini saudara dalam kondisi sakit mental yang berat atau depresi di dalam keuangan ataupun di dalam ekonomi? Dulu saya kehidupannya enak ya. Sewaktu saya baru awal-awal menikah, seperti yang tadi Ibu Debbie katakan, itu ibaratnya ya, cara saya adalah arisan ke kafe-kafe. Tetapi semua itu dalam waktu sekejap ditiadakan, sampai di titik saya harus menjadi seorang security guard. Apa bagian saya? Apakah Tuhan bisa melakukan mukjizat? Tentu saja. Apakah Tuhan bisa provide? Pasti bisa. Tetapi itu bagian Tuhan. Saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Apa bagian kita? Bagian saya adalah I accept my portion. Kalau dari sosialita aku harus diturunkan menjadi seorang satpam, aku harus menerima terlebih dahulu. Aku harus merasa oke, cukup terlebih dahulu. Itulah kunci pertama. Accept your portion. Oke, kunci kedua apa sih? Do your best. Lakukan yang terbaik. Lakukan semaksimal yang engkau sanggup. Yang terbaik. Itu ada di Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu ditugaskan. Nah, ini ada sedikit berbeda ya dengan versi Alkitab. Di sini dikatakan sangat jelas, apapun juga yang kamu ditugaskan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketahuilah dengan pasti bahwa dari Tuhanlah, bukan dari manusia, kamu akan menerima upah sesungguhnya. Kristus adalah Tuhan yang sedang kamu layanin. Bagaimana saya menerapkan firman ini di dalam kehidupan saya? Saudara tadi juga sudah mendengar kesaksian, saya punya anak spesial. Oke, apa yang terjadi? Aku terima bagian dan porsiku. Saudara, jikalau engkau mempunyai anak spesial, apakah itu adalah suatu kesalahan? Apakah ada yang salah? Saudara, anak spesial bukanlah suatu kesalahan.
Anak spesial bukanlah ibaratnya sebuah produk yang gagal. Mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Mereka bukanlah suatu kesalahan, mereka bukanlah suatu kegagalan. Karena firman Tuhan berkata di Mazmur 127 ayat 3, semua pemberian Tuhan, semua anak-anak ya adalah pemberian Tuhan, ya. Dan pemberian Tuhan ini adalah baik. Oke. Jadi artinya begini, jikalau saudara mendapatkan anak yang mempunyai kebutuhan khusus, itu pun adalah pemberian dari Tuhan. Dan semua pemberian Tuhan itu baik menurut standar Tuhan. Apa yang bisa saudara lakukan? What can you do? Jikalau engkau dikaruniakan, jikalau engkau mendapatkan seorang anak spesial. Saya mau menguatkan saudara. Rendahkanlah hatimu. Nunduklah kepada Tuhan yang memberi kepadamu anak ini. Terima mereka dengan segenap hatimu. Terima itu adalah langkah pertama. Setelah engkau terima porsimu ini, do your best. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Lakukanlah yang terbaik untuk melatih mereka. Jangan dibiarin. Jangan karena spesial dimanjain ataupun jangan karena spesial dibiarin. Kita tidak boleh malas-malas. Kita sendiri harus sangat tekun mendidik anak ini, untuk melatih anak ini dan membentuk karakter mereka sesuai dengan ketaatan akan firman Tuhan. Dan suatu hari saudara, engkau yang sudah menanam dengan tekun dan menjaga mereka dengan tekun, engkau akan memetik buah dari hasil ketekunanmu. Anak saya hari ini sudah 28 tahun dan puji Tuhan jantungnya sudah sembuh total. Dan walaupun sekarang dia masih anak spesial, tetapi dia bisa mandiri, dia sudah kerja, semuanya dia sudah independen. Semua kemuliaan kuberikan kepada Tuhan. Banyak orang yang bertanya-tanya kepadaku, anak kamu spesial ya? Bisa begitu mandiri, bisa kerja, dan bisa begitu sopan. Kenapa ya kok anakku yang spesial kayaknya sulit sekali? Dan itu pun membuat saya bingung apa yang harus aku lakukan. Ini adalah pertanyaan banyak orang kepadaku yang mempunyai anak-anak spesial. Jawabanku saudara-saudari adalah, sudahkah engkau menerima porsimu? Sudahkah engkau menerima mereka setulus-tulus hatimu? Dan sudahkah Anda melakukan yang terbaik untuk mendidik mereka, untuk membentuk karakter mereka, dan untuk melatih mereka? Jikalau saudara belum melakukan, ayo sama-sama semangat. Jangan tunda lagi. Semakin saudara menunda, semakin saudara sendiri dan anak saudara sendiri menderita. Sudah saatnya saudara bangkit. Ayo lakukan bagian saudara. Apa sih rumus yang ketiga? Rumus yang ketiga adalah let God do the rest.
Amsal pasal 16 ayat 3. Perlihatkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan. Serahkan dan percayakan sepenuhnya kepadanya. Lihat saudara, ini adalah janji Tuhan yang iya dan amin. Tuhan berkata, Dia akan membuat pikiranmu menjadi sesuai dengan kehendaknya. Dan dengan demikian rencanamu akan didirikan dan rencanamu akan berhasil. Ingat saudara-saudariku, 3 rumus kemenangan. Yang pertama, accept your portion. Yang kedua, do your best. Dan yang ketiga, let God do the rest. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa saudara. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesaksian yang kami dengar. Kami tahu kesaksian itu membangkitkan iman kami, mengalahkan iblis. Kami percaya tidak ada keadaan yang terlalu buruk yang tidak sanggup Tuhan pulihkan. Tidak ada satupun keadaan yang terlalu hancur yang tidak sanggup Tuhan benarkan. Terima kasih buat malam ini Tuhan, iman kami dibangkitkan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang mungkin malam ini mendengarkan kesaksian ini. Engkau Tuhan yang membalut setiap hati yang terluka. Kami percaya Tuhan lewat kesaksian ini kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dan mulia. Engkau memberkati Pastor Judith Halim dan juga suami Tuhan dalam pelayanan mereka. Kami tahu semua yang sudah Tuhan izinkan terjadi membawa kemuliaan bagi nama-Mu dalam sepanjang kehidupan dan pelayanan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah doa yang ada di Indonesia, di mana saja berada Tuhan, di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Kami percaya malam ini yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan Tuhan. Bahkan ajar kami untuk memahami segala rencana dan maksud Tuhan. Tidak ada Tuhan yang mustahil bagi Engkau ketika kami berespon dengan benar, membalikkan hati kami kepada Tuhan dan tidak menyerah dengan keadaan di hidup kami. Selalu ada jalan terbuka bagi orang-orang yang mau mencari Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan sakit hati, kepahitan, amarah, kebencian, dendam, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kami buang, patahkan, hancurkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau pulihkan setiap kami. Kami percaya ketika kami datang berserah di kaki Tuhan, Engkau sanggup melakukannya Bapa. Berkati yang terlilit dengan hutang piutang, Tuhan berikan jalan keluar ketika mereka mau bertobat. Engkau sembuhkan Tuhan yang sakit hatinya, yang kecewa, Tuhan balut Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan memberkati Indonesia aman, tentram dalam tangan Tuhan. Diberkati rakyatnya, diberkati tanahnya, diberkati pertanian, diberkati pertambangannya, peternakannya, diberkati perkebunannya. Indonesia menjadi negara yang makmur, bahkan dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak, berkati juga semua negara-negara di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati Bapak, biar terjadi hujan pertobatan, orang-orang bertobat, berbalik dari dosa, datang kembali kepada Tuhan. Kami semua datang menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau
kasih